Shalom, apa kabarnya anak-anak? Senang sekali hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Yuk anak-anak, sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan, kami mau belajar dan kami mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti semua apa yang hari ini kami pelajari. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus ditangkap. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu yang akan menimpa dirinya di Yerusalem. Tuhan Yesus tahu waktunya sudah hampir tiba untuk Dia menyelesaikan tugasnya di dunia. Kamu pasti masih ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya malam itu. Benar, Ia mengadakan perjamuan malam untuk merayakan Paskah. Nah, anak-anak, setelah selesai perjamuan itu, Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Getsemani. Ayo katakan Getsemani. Betul. Getsemani. Tuhan Yesus minta kepada murid-muridnya untuk duduk menunggunya. Sementara Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus pergi bersamanya waktu itu. Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Malam itu Tuhan Yesus merasakan kesedihan dan ketakutan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus tahu betul apa yang akan menimpa dirinya. Tuhan Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian Tuhan Yesus maju sedikit. Dia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus mengetahui hukuman dosa yang ditanggungnya di kayu salib adalah sebuah hukuman yang mengerikan dan penderitaan yang sangat menyakitkan, terutama hukuman dosa atas manusia, yaitu terpisah dari Allah Bapa untuk selama-lamanya, adalah hal yang sangat mengerikan. Tuhan Yesus menyadari tidak mudah Ia menghadapi hukuman penyaliban, tapi Ia rela melakukannya bagi manusia berdosa. Lalu Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya dan Tuhan Yesus mendapatkan murid-muridnya tertidur. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah."
Tuhan Yesus kembali berdoa dengan sungguh-sungguh sampai keringatnya menetes seperti titik-titik darah. Ketakutan yang luar biasa membuat keringat Tuhan Yesus bercampur dengan darah. Malam itu pasti menakutkan sekali bagi Tuhan Yesus, sehingga seorang malaikat datang dan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Sementara Petrus, Yakobus, dan Yohanes tetap tertidur karena mereka tak kuat menahan kantuk. Dan mereka pun sedih setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus sewaktu perjamuan malam Paskah. Tuhan Yesus berdoa untuk ketiga kalinya dengan doa yang sama, dan ia membiarkan murid-muridnya tidur, menyuruh mereka istirahat. Waktunya hanya sebentar lagi saja. Tuhan Yesus mengetahui kedatangan orang yang akan menangkapnya. Tuhan Yesus membangunkan murid-muridnya dan berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Benar saja anak-anak. Ketika Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, datanglah Yudas Iskariot bersama serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Orang-orang itu disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan Yudas mendekati Tuhan Yesus, lalu memberikan ciuman sebagai tanda untuk menunjukkan kepada rombongan besar orang yang akan menangkap Tuhan Yesus. Kamu bayangkan, Tuhan Yesus didatangi orang banyak yang bersenjata, sementara Tuhan Yesus tidak bersenjata sama sekali. Tetapi itu sudah dituliskan dalam kitab Mazmur. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak bersenjata itu, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kemudian jawab Yesus, "Akulah dia." Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah dia," orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya saat itu, kuasa yang besar. Tuhan Yesus kembali bertanya dan mereka menjawab bahwa mereka mencari Yesus dari Nazaret. Tuhan Yesus mengatakan jika dia yang dicari, maka Tuhan Yesus minta agar murid-muridnya dibiarkan pergi. Namun saat itu Simon Petrus yang membawa pedang menghunuskan pedangnya dan menetakkan telinga Malkus, salah seorang hamba imam besar, sehingga telinganya putus. Melihat itu, Tuhan Yesus menegur Petrus dan menyuruh menyarungkan kembali pedangnya. Lalu Tuhan Yesus menempelkan kembali telinga Malkus seperti semula. Wow! Perhatikan anak-anak, Tuhan Yesus tetap menunjukkan kuasanya dan kasih-Nya kepada orang yang akan menangkapnya. Sekarang kita akan baca di Matius 26 ayat 53 sampai 54. Apa yang dikatakannya kepada Petrus? "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Anak-anak, coba kamu pikirkan maksud dari kata-kata Tuhan Yesus tadi. Apakah Tuhan Yesus bisa melepaskan diri dari rombongan besar yang akan menangkapnya? Benar, Tuhan Yesus bisa memanggil 12 pasukan lebih malaikat untuk menolongnya, membebaskan dirinya dari semua orang dan penderitaan salib.
Anak-anak, Tuhan Yesus berkuasa membebaskan dirinya. Tapi seperti yang Tuhan Yesus katakan, jika Tuhan Yesus bebas dari penderitaan salib, maka rencana Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui dirinya tidak akan terjadi. Semua yang akan dialami Tuhan Yesus adalah rencana Allah bagi manusia, dan itu hanya dapat digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tahu bahwa Ia harus menyelesaikan tugasnya, yaitu menanggung hukuman dosa manusia dengan cara disalibkan. Alkitab dalam Perjanjian Lama sudah menuliskannya berulang kali melalui para nabi. Jadi, Tuhan Yesus tetap menghadapi orang yang akan menangkapnya. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pentung dan pedang untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi." Anak-anak, saat itu pula murid-muridnya semua meninggalkan Tuhan Yesus dan melarikan diri. Tuhan Yesus harus menghadapi penderitaan seorang diri. Kemudian Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Tuhan Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Ketika tiba di mahkamah agama, tua-tua dan ahli Taurat sudah berkumpul. Sementara Petrus mengikuti dari jauh dan masuk ke halaman imam besar. Petrus duduk di antara pengawal-pengawal untuk mengetahui kelanjutan peristiwa yang sedang dihadapi Tuhan Yesus. Anak-anak, di mahkamah agama pertama-tama Tuhan Yesus ditanyai oleh Hanas, mertua dari Kayafas. Tapi Hanas tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Tuhan Yesus. Kemudian Hanas menyerahkan Tuhan Yesus kepada Kayafas. Pada saat itu, imam kepala dan mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Mereka terus berusaha supaya Tuhan Yesus dihukum mati, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan yang tepat, sebab semua kesaksian yang diberikannya tidak benar. Mereka tidak menemukan kesalahan apapun pada Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan Yesus benar. Tetapi tampillah dua orang saksi yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Mendengar kesaksian dari dua orang tadi, imam besar Kayafas menanyai Tuhan Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Tuhan Yesus diam, tidak memberikan jawaban apapun. Lalu imam besar Kayafas berkata lagi, "Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Tuhan Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi mulai sekarang engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Mendengar jawaban Tuhan Yesus seperti itu, imam besar Kayafas mengoyakkan pakaiannya. Kayafas begitu marah dan berkata, "Ia telah menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah mendengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu?" Anak-anak, Kayafas menganggap Tuhan Yesus telah menghina Allah karena mengatakan dirinya Mesias, anak Allah. Nah,
Bagaimana selanjutnya yang dikatakan tua-tua dan imam-imam kepala? Mereka mengatakan Tuhan Yesus harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi muka Tuhan Yesus dan menutupnya dengan kain. Kemudian mereka meninjunya, yang lain memukulinya. Aduh, pasti sakit sekali. Orang-orang yang memukulinya berkata, "Cobalah, katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Pukulan demi pukulan dan teriakan yang mengejek diterima Tuhan Yesus. Alkitab katakan, ketika Tuhan Yesus dicaci maki, ia tidak membalasnya. Ketika Tuhan Yesus dipukul, ia diam, tidak mengancam untuk membalas. Tuhan Yesus membiarkan dirinya dianiaya oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya yang berdosa. Dan saat Tuhan Yesus diadili di mahkamah agama, Petrus melihat Tuhan Yesus diadili. Dari halaman gedung mahkamah agama itu, Petrus memperhatikan apa yang sedang terjadi terhadap Tuhan Yesus. Petrus melihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Petrus duduk di tengah orang-orang banyak lainnya yang menyaksikan pengadilan itu. Dan tiba-tiba ada seorang hamba perempuan yang datang kepada Petrus dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Petrus katakan, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Waduh, Petrus tidak mengakui bahwa ia selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Merasa tidak tenang dengan pertanyaan hamba perempuan tadi, Petrus pergi ke pintu gerbang. Dan di sana ada seorang hamba lain melihat Petrus dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan Petrus kembali menyangkalnya. Kali ini sambil bersumpah, katanya, "Aku tidak kenal orang itu." 2 kali sudah Petrus tidak mengakui mengenal Tuhan Yesus. Dan tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus sambil berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Petrus mulai mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan saat itu berkokoklah ayam. Berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Benar, 3 kali. Saat itulah Tuhan Yesus memandang kepada Petrus. Tuhan Yesus pasti sedih sekali melihat Petrus telah menyangkali dirinya. Namun Tuhan Yesus mengetahui sebelum itu terjadi. Tuhan Yesus tahu bahwa dirinya harus menanggung hukuman dosa manusia seorang diri. Setelah ayam berkokok, Petrus ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa setelah ayam berkokok, ia akan menyangkali Tuhan Yesus. Petrus pergi keluar dan ia menangis dengan sedih sekali. Anak-anak, ini baru permulaan penderitaan yang harus Tuhan Yesus tanggung bagi manusia berdosa, termasuk bagi kamu dan saya. Petrus yang jadi muridnya saja sampai kehilangan keberanian karena begitu takut melihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui penderitaannya yang akan ia alami, tetapi Tuhan Yesus tidak lari dari penderitaan itu sekalipun Tuhan Yesus berkuasa membebaskan dirinya dari penderitaan hukum salib. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya dianiaya, dibawa untuk disalibkan, untuk menggenapi apa yang sudah ditulis dalam kitab suci atau perjanjian lama.
menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ayat hafalan kita dari Yesaya 53 ayat 7. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Tuhan Yesus berkorban bagi kamu yang berdosa. Pengorbanan Tuhan Yesus menggenapi apa yang sudah ditulis di kitab suci. Tuhan Yesus ingin kamu percaya kepadanya supaya kamu diselamatkan. Adakah anak-anak yang belum pernah mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hari ini mau percaya kepadanya? Kamu bisa mengangkat tanganmu. Kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita dengan cara hidup yang benar. Siapa yang mau bertekad hidup benar, berkata tidak terhadap dosa, marilah kita bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami menyadari sesungguhnya tidak mudah bagi-Mu untuk melewati penderitaan demi penderitaan karena menanggung dosa dan kesalahan kami. Terima kasih karena Engkau telah rela melakukannya bagi kami. Mulai hari ini kami akan terus belajar menghargai pengorbanan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.